Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Al-Jurumiyah, Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid, Ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk membahas bab yang kedua, yaitu bab tentang fadlu tauhid. Di sini beliau mendatangkan hadis an Ubadah bin Samit. An Ubadah bin As-Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersyahadat dengan mengatakan la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan bahwa Isa adalah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Ta'ala. Wal jannata haqqun wan naru haqqun, syurga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Adkhalahullahu jannata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam syurga, ala ma kana minal amal, atas apa yang ada padanya berupa amalan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk dimasukkan ke dalam syurga dikarenakan amalan yang mereka lakukan berupa tauhid, berupa syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang sudah lewat, syahadat, yaitu orang yang tidak melakukan kesyirikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hak yang akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka adalah tidak dimasukkan di dalam neraka. Ubadah bin Samit huwa Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, ahadun nuqaba Badri masyhur, tufiya sanata arba'in wa thalathina hijriyatan, walahu wa sab'una sanatan atau isnatani wa sab'una sanatan. Ubadah bin Samit adalah Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari, orang Ansor, ya. Berarti kalau orang Ansor, Madinah atau Mekah? Ansor, Madinah atau Mekah? Madinah. Al-Khazraji, dari kabilah Khazraj. Ahadun nuqaba, salah satu dari pembesar, pemimpin, salah satu pemimpin Badri. Beliau ikut perang Badar. Masyhur, dan beliau termasuk sahabat yang terkenal. Meninggal pada tahun 34 Hijriah, dan beliau tatkala itu umurnya 72 tahun. Ubadah bin Samit syahida alla ilaha illallah, bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah. Takallama bihadhil kalimah arifan li ma'naha, amilan bi muqtadaha, zahiran wa batinan. Takallama bihadhil kalimah, dia berucap dengan kalimat ini. Jadi kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu diucapkan dengan lisan. Arifan li ma'naha, dia mengetahui maknanya.
amilan bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Jadi seseorang itu bersyahadat bukan hanya mengucapkan saja dengan lisannya, akan tetapi disyaratkan untuk memahami maknanya. Karena tatkala dia paham makna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka niscaya dia akan bisa mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat tersebut. Zahiran, mengamalkan secara nampak, ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, kita beribadah hanya kepada Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, umrah untuk Allah, haji untuk Allah, itu amalan yang zahir. Wa batinan, amalan yang tersembunyi, yaitu kita meyakini dengan hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Adapun kalau misalkan barakallahu fikum dia adalah orang yang ya gagu, tidak bisa ngomong misalkan, maka sudah cukup bagi dia ya untuk mengucapkan dengan bahasa isyarat dia. Kemudian barakallahu fikum dia ucapkan dengan hatinya, dia yakini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang benar, yang hak. Karena kalau kita tinjau, sesembahan itu banyak. Pohon disembah, sapi disembah, bangunan disembah, batu disembah. Nah ini banyak. Tapi yang benar itu nggak ada illallah, kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesembahan yang benar. Wahdahu, semata. Wahdahu ini di dalam segi bahasa Arab adalah halun muakkadun lil itsbat. Halun muakkadun. Ya, hukumnya dalam bahasa hal. Ya. Atau muakkidun, yang menekankan lil itsbat, penetapan, ya, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ya, jadi wahdahu di sini hal memberikan faidah penekanan. Jadi di antara hal itu ada yang faidahnya adalah penekanan, ya. Ada yang faidahnya adalah penekanan. Walaupun secara umum hal itu didatangkan lil bayan, untuk menjelaskan kondisi orang yang melakukan. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ta'kidun lin nafi. La syarikalah ini dalam rangka menguatkan nafi, yaitu ucapan la ilaha. Nah, la ilaha ini adalah nafi, menafikan sesembahan dari selain Allah. Kemudian ditekankan dengan kalimat setelahnya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa anna Muhammadan, ay wa syahida anna Muhammadan, artinya dia bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hambanya. Makna dari hamba adalah mamluku, dimiliki, dipunyai. Wa abidu, budaknya, yang menyembahnya. Ya, abduhu itu maknanya adalah abiduhu, itu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Abdun, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu abdun, hamba. Maka kalau hamba tidak boleh disembah, tidak boleh diyakini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, tidak boleh bertabaruk kepadanya kecuali hanya menjadikan sebab. Tidak boleh bertawasul kepadanya, ya, kecuali kalau misalkan beliau masih hidup, ya. Atau beliau masih hidup dan beliau tahu, ya, beliau hadir tatkala diminta doanya. Wa anna Isa wa rasuluhu, dan rasulnya. Mursaluhu bi syariatihi. Rasul mursaluhu, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mursaluhu.
diutus, utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul di sini itu adalah namanya mursal. Mursal itu isim maf'ul dari arsala yursilu. Maknanya yang diutus. Mursal maknanya yang diutus. Adapun rasul, nah ini termasuk dari masdar. Masdar yang bermakna isim maf'ul. Wa anna Isa, dan bahwasanya Isa ai wa syahida anna Isa ibnu Maryam. Dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah ibnu Maryam. Taib. Ibnu Maryam. Nah, antum nanda sama siapa? Sama Faiz. Tolong isikan ini aja ya, isikan air. Dengerin dulu. Sabunnya 2 aja, sabunnya buka 2 ya. Itu sabunnya di bawah itu. Rinsonya di bawah. Nah, isi airnya secukupnya ya. Daripada antum ngobrol di situ mending nyari yang bermanfaat lah. Taib, kenapa antum? Apa? Siapa? Zaki. Mau ngisi air juga? Nah, sudah. Taib. Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah. Wa anna Isa, dan bahwasanya Isa, artinya wa syahida anna Isa ibnu Maryam. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan orang muslim, orang mukmin yang sejati. Bahwasanya mereka bersaksi anna Isa adalah ibnu Maryam, anaknya Maryam. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh orang Nasara, nanti disebutkan. Abdullahi wa Rasuluhu, Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah. Isa adalah hamba Allah, maka tidak layak untuk disembah. Ya. Isa adalah Rasulullah, utusan Allah, maka tidak layak untuk didustakan. Apa yang dibawa Isa harus kita terima, karena dia adalah utusan Allah, membawa syariat Allah. Tatkala kita mendustakan Isa, ya, apa yang dibawanya sama saja kita mendustakan Allah Ta'ala. Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhun nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu thalatha. Jadi keyakinan dari orang Nasara, ya, mereka meyakini khilafan, berbeda, 5 terhadap apa yang ya'taqiduhu, diyakini oleh orang-orang Nasara. Orang Nasara meyakini bahwa Isa adalah Allah. Nah, ini orang Nasara yang satu, meyakini bahwasanya Isa adalah Allah. Artinya Isa adalah sesembahan, berhak disembah, berhak diminta, memiliki kekhususan sebagaimana yang dimiliki Allah Ta'ala. Kemudian keyakinan yang mereka yang kedua, ya, keyakinan kelompok yang lain dari kaum mereka adalah ibnullah, Isa adalah anak Allah, ya. Isa adalah anak Allah karena Maryam itu mengandung tanpa adanya laki-laki. Kata Maryam apa? Qalat Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Ia mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh lelaki. Itu keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, ya, bahwasanya Isa adalah sesembahan dari 3 sesembahan. Mereka punya istilah thalithu thalatha. Jadi sesembahan mereka itu ada 3. Yang pertama Allah, ya. Yang kedua Isa adalah ibnullah. Yang ketiga adalah Maryam, ya, Ummu Isa, Maryam. Mereka anggap Maryam adalah sesembahan Tuhan yang berhak disembah. Makanya orang Wahabi ini diistilahkan oleh ahlul bidah dengan tri tauhid, karena mereka membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dengan asma wa sifat, 3 hal. Barakallahu fikum. Nah, mereka katakan bahwasanya akidah salaf atau Wahabi itu sama dengan akidahnya Nasara. Mereka membagi Tuhan ada 3.
ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan keyakinan yang diyakini oleh Wahabi. Mereka membagi tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Memang pembagian ini tidak ada di dalam nas secara ta'yin tidak ada. Tapi kalau kita telusuri apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, itu isinya adalah rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Artinya istilah ini memang secara tasrih, secara penegasan tidak ada, tidak disebutkan. Cuman maknanya ada. Ya. Karena pembagian ini diambil dengan cara istiqra, ya, wa tatabu', dengan penelitian. Ternyata tauhid itu kalau kita dibagi itu istilahnya terdapat 3. Ada uluhiyah, asma wa sifat, dan juga rububiyah. Berbeda dengan orang-orang Nasara. Adapun orang Nasara itu tidak ada dalil. Ya. Tidak ada dalil secara tasrih, secara jelas penyebutan lafadznya, juga tidak ada istinbat di dalam Al-Quran atau hadis. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, ai annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun, bahwa Allah khalaqahu, menciptakan Isa dengan kalimat, dengan ucapannya, wahya, yaitu ucapan kun. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun, jadilah Isa. Apa ayatnya? Wa idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala atau wa yuridullaha, apa ayatnya? Atau bil makna ya, wa an arada wa in aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak maka tinggal Allah katakan jadilah, maka jadilah. Jadi Isa itu adalah kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam, ya, yang ditiupkan kepada Maryam. Ya Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimatillahi ismuhu Isa bin Maryam. Ya Maryam, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya yang bernama Isa ibnu Maryam. Taib alqaha ila Maryam, Allah tiup, Allah lemparkan kalimat tersebut kepada Maryam. Arsala biha Jibrila ilaiha fanafakha fiha min ruhihi min ruhil makhluqah biidznillah azza wa jalla. Allah utus Jibril membawa kalimat tersebut kepada Maryam. Fanafakha fiha, kemudian Jibril meniup kepada Maryam min ruhihi, dari ruh Allah Subhanahu wa taala al-makhluqah, yang tercipta dengan izin Allah azza wa jalla. Wa ruhun, dan ruh adalah ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah taala. Ruh artinya bahwa Isa alaihi salam adalah ruh dari ruh-ruh yang lain yang Allah ciptakan, ya, yang Allah ciptakan. Jadi Isa alaihissalam itu ruh, sebagaimana ruh-ruh yang lain. Seperti kita ini ada ruh pada diri kita, ya. Artinya apa? Isa adalah manusia biasa, bukan sesembahan. Minhu, diantaranya ay minhu khalqan wa ijadan, kaqaulihi ta'ala. Khalqan wa ijadan, menciptakan, semakna seperti firman Allah taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a minhu. Dan Allah tundukkan untuk kalian apa
yang ada di dalam as-samawat, langit, dan apa yang ada pada bumi, seluruhnya minhu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah alam ruh, ya, dari ruh. Wal jannatu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga benar adanya, neraka benar adanya. Ai syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima. Artinya ia bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya surga dan neraka keduanya Allah kabarkan tentangnya di dalam kitabnya yang telah tetap keduanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Surga dan neraka, ya, itu makhlukon, sudah tercipta, ya, dan seseorang harus bersaksi dan beriman terhadap surga dan neraka, terhadap surga dan neraka. Adakhalahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Jawabu syarti sabiqi min qawlihi, adalah jawaban syarat yang telah berlalu dari ucapan man syahida, ya, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya akan masuk ke dalam surga, ya, akan masuk ke dalam surga. Apa isim syaratnya Zailai? Isim syaratnya apa? Apa isim syaratnya? Nah, itu menggambar. Itu apa tuh? Buku apa tuh? Buku apa? Mulakhos. Nah, antum sayang mending antum kasih ke si Sahdan tuh bukunya. Daripada antum nggak dapat pahala, sudah ada bukunya. Antum fotokopi atau fotokopi? Beli. Ya, antum kasih Sahdan aja daripada antum ngegambar, sayang. Ya. Kalah sama Zuhair antum. Zuhair nulis. Antum sudah takhosus gede. Tua-tua keladi. Tuanya doang Zailai. Mending mantu main sama tuh Rifki. Nah, kalau Rifki ngegambar nggak apa-apa. Dan antum duduk sama Rifki tuh ngegambar. Siapa yang paling bagus gambarnya? Toib. Jadi konsekuensi dari orang mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah adalah masuk ke dalam surga. Ala makana minal amal, atas sesuatu yang ada berupa amal, yahtamil maknain, mengandung dua makna. Al awal yang pertama, adakhalahul jannata wa in kana mukassiran walahu dunubun. Allah masukkan dia ke dalam surga sekalipun dia mukassir. Ya, orang yang mukassir, ya, tidak semangat beribadah, mukassiran, ya, meringkas ibadah, ya, mungkin dia menjalankan 5 waktu, ya, tapi terkadang juga bolong, ya, terkadang juga sunnah, tapi kebanyakan meninggalkan sholat sunnah, itu namanya mukassir. Dunuban walahu dunubun, dan dia juga punya dosa, ya. Li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah, karena orang yang bertauhid, ya, la budda, harus bagi dia masuk ke dalam surga. Orang bertauhid itu harus masuk dalam surga. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ma ra'yuk?" Ya, bagaimana pendapatmu? Ma ra'aita, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandanganmu? Idza fa'altu, ya, al-mafrudat atau as-salawatul khams wa sumtu ramadan, ya, nam barakallahu fikum, wa hajjul bait wa sumtu ramadan, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Ya. Ada orang bertanya tentang bagaimana kalau misalkan aku mengerjakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, ya, kemudian puasa Ramadan,
wa halaltul halal wa haramtul haram. Aku hanya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya adkhul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Ya. Orang kalau misalkan hanya mengerjakan kewajiban saja, salat yang wajib, puasa yang wajib, tidak menambah, dan dia bertauhid kepada Allah, kemudian dia menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, walaupun terkadang terjatuh kepada keharaman, maka dia masih tetap berhak masuk ke dalam surga. Itu orang yang bertauhid. Keutamaan orang yang bertauhid, walaupun punya dosa, dia tetap masuk ke dalam surga. Berbanding kebalik dengan orang-orang kafir, sekalipun dia banyak amalannya, dosanya sedikit, tetap dia masuk ke dalam neraka karena apa yang dia amalkan tidak terhitung. Asani yang kedua, asani yang kedua, adkhalahul jannata. Adkhalahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amali. Mana yang kedua, bahwasanya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan derajat dia di dalam surga sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya bagus, dia berada di surga Firdaus. Kalau amalannya rendah, misalkan kurang, dia berada di surga yang pertama, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Akhraja ay rawah hadzal hadits al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubi ba'dal Quran. Diriwayatkan hadis ini oleh Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya, dan keduanya adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mana yang paling mudah? Yang paling mudah untuk dihafal adalah sahih Muslim karena urutannya paling bagus. Al-ma'na al-ijmalil hadis, makna yang global untuk hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, wa syarafahu, kemuliaan tauhid, annaman nataqa bi syahadataini arifan li ma'nahuma amilan bi muqtadahuma zahiran wa batinan wa tajannuba al-ifrata wa tafrita fi haqqin nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, fa aqarra lahuma birrisalah wa ubudiyyatihima lillahi wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah wa ayqana bil jannati wan nari anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhum ma'asin duna asyirki. Mana hadis ini secara global bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam rangka menjelaskan ya kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya, bahwa orang yang mengucapkan dua syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia paham maknanya dan dia mengamalkan konsekuensinya ya secara nampak dan tidak nampak, dan meninggalkan al-ifrat dan tafrid. Ifrat gulu ya, meninggalkan gulu, wa tafrid, dan meninggalkan meremehkan kalimat ini. Ifrat, dia gulu, setiap ada orang yang melakukan dosa besar dia katakan kafir, seperti Khawarij. Tafrid, meremehkan, bahwasanya tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik selama dia mengatakan la ilaha illallah, walaupun dia melakukan kesyirikan tetap dia dikatakan muslim. Ini namanya tafrid. Ini tafrid dalam hak nabinya, atau tidak, dia meninggalkan gulu dan tafrid dalam hak kedua nabi yang mulia, yaitu Isa dan Muhammad. Ifrat, gulu ya, yaitu maknanya dia menjadikan Nabi Muhammad atau Nabi Isa sebagai sesembahan dari selain Allah, atau keguluan yang lainnya. Tafrid, dia tidak meremehkan keduanya ya, dia tidak dustakan keduanya, akan tetapi diimani sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Kemudian dia menetapkan bagi keduanya kerasulan dan ubudiyah, meyakini bahwasanya keduanya adalah hamba Allah, dan bahwasanya Allah dan bahwasanya tidak ada pada diri mereka sedikit pun dari kekhususan rububiyah. Ya, mereka tidak meyakini bahwasanya Isa atau Muhammad bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, dan meyakini surga dan neraka
ya, dan bahwasanya ya ma'alahu ilal jannah. Anna ma'alahu ilal jannah. Dan dia meyakini surga dan neraka. Anna ma'alahu, bahwasanya orang yang seperti ini nanti ujung-ujungnya dia masuk ke dalam surga, yaitu orang yang bersyahadat, orang yang memposisikan Muhammad dan Isa sesuai dengan posisi yang Allah berikan, dan juga dia yakini adanya surga dan neraka, maka konsekuensinya dia masuk ke dalam surga. Sekalipun muncul dari dirinya kemaksiatan, ya, yang penting bukan maksiat syirik, ya, yang penting bukan maksiat syirik. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini. Anna fihi bayan li fadli tauhidi, terdapat di dalam bab ini penjelasan tentang keutamaan tauhid, wa annahu sababun lidukhulil jannati wa takfirud dzunub, dan bahwasanya dia adalah sebab masuk ke dalam surga dan sebab dari diampuninya dosa. Ya, sebab seseorang masuk ke dalam surga adalah tauhid, dan sebab seseorang diampuni dosanya adalah tauhid. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa anna Allah yukaffir bihi dzunuba, keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah menghapus dosa-dosa disebabkan tauhid. Sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, kelapangan keutamaan Allah dan bagusnya ya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi keutamaan Allah itu banyak, dan juga kebaikan yang Allah berikan kepada kita juga banyak. Wujubu tajannubil ifrat wa tafrit fi haqqil anbiya wa salihin, wajib menjauhi ifrat dan tafrit, gulu, ya. La taglu fi dinikum, jangan kalian berbuat gulu dalam agama kalian. Innama ya ahlaka man kana qablakum al-ghulu, ya. Hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu, ya, berlebihan terhadap memposisikan para nabi atau orang-orang soleh, nggak boleh, ya. Atau tafrid, meremehkan mereka juga tidak boleh. Ini kefasikan. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim, kita tidak mengingkari keutamaan mereka. Kita tidak mengingkari Nabi kita Muhammad SAW keutamaannya, seperti orang-orang Syiah mengingkari keutamaan Nabi SAW. Mereka meyakini bahwasanya harusnya ya wahyu ini diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan juga kita tidak gulu kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bidah, gulu terhadap gurunya, ya. Dia meyakini gurunya tidak salah, tidak pernah bersalah, ya, gurunya mengetahui hal gaib dan seterusnya. Fanasrifa lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita berikan kepada mereka sedikit dari ya hal ibadah, enggak boleh. Kama yaf'alu ba'dul juhali wad dalal, sebagaimana hal ini dilakukan oleh sebagian orang yang bodoh dan orang yang sesat. Ar-rabi, yang keempat, anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyyin wad dahriyyin, bahwa akidah tauhid itu menyelisih seluruh agama-agama kekufuran dari kalangan Yahudi, Nasara, para penyembah berhala, atau dahriyin, yaitu orang yang meyakini, kelompok yang meyakini bahwa kita tidak akan binasa kecuali hanya waktu yang membinasakan kita, dan kita tidak akan dibangkitkan. Al-khamis, yang kelima, anna usatal muhidin la yukhalladuna finnar, bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid itu tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Artinya apa? Orang yang bertauhid, ya, dia masuk ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan dosa yang dia miliki, selama bukan dosa syirik, akan tetapi tidak kekal. Taib naktabi. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta